Di sini saya akan mempresentasikan buku tugas 7 yaitu Persiapan Fondasi Etika dan Hukum Berbisnis. Produk atau jasanya Cake and Cookies, unit usaha, bisnis kuliner UMKM. Langkah yang pertama yaitu identifikasi isu etik dan legal. Kriteria kinerjanya 1.1 budaya etik. Membangun budaya etik mencakupi mengembangkan Code of Conduct dan menerapkan program pelatihan etik. Budaya etik yang kuat mencakupi akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. 1.2 Notaris untuk perusahaan, yaitu mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. 1.3 Perjanjian para founders, mencakupi identitas dan usulan details para pendiri, penunjukan saham atau pembagian kepemilikan, dan identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis. 1.4 Perselisihan hukum, dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak, dapatkan semuanya secara tertulis, tetapkan standar, dan kesepakatan hukum, yaitu perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan, dan perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Langkah yang kedua yaitu memilih bentuk organisasi. Kriteria kerja 2.1 bentuk organisasi bisnis dapat mencakupi partnership dan limited liability company atau perseroan terbatas. 2.2 Isu-isu. Isu-isu memilih bentuk organisasi mencakupi jumlah dan jenis investor yang terlibat. Langkah yang ketiga mendapatkan lisensi dan izin usaha. Kriteria 3.1 persyaratan atas izin usaha dipenuhi, yaitu syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan, yaitu fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi SITU, neraca perusahaan, materai 6000, foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6, 2 lembar, dan surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. 3.2 Izin pajak penjualan, pajak sebelum pajak, pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. 3.3 Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan mencakupi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 13 tentang Restoran Bergerak, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Integrasi secara elektronik sektor pariwisata, dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. Selanjutnya saya akan menjelaskan buku tugas 8 yaitu menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Elemen yang pertama, identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria unjuk kerja 1.1 yaitu tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi yaitu profitabilitas, statusnya baik, likuiditas baik, efisiensi baik, dan stabilitas sedang. 1.2 Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Yang pertama ada preparasi laporan pendapatan baik, neraca sedang, laporan cash flow baik, preparasi perakiraan keuangan, pendapatan baik, pengeluaran sedang, belanja modal baik, preparasi proforma laporan keuangan, laporan proforma pendapatan sedang, laporan proforma neraca sedang, dan laporan proforma cash flow sedang. Analisa berjalan dari hasil keuangan, rasio analisis baik, mengukur hasil dibanding rencana sedang, dan mengukur hasil-hasil dengan norma industri sedang. 1.3 Laporan historis keuangan diidentifikasi, laporan keuangan baik, neraca sedang, dan laporan cash flow baik.
1.4 Perakiraan keuangan diidentifikasi. Laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya baik. Elemen yang kedua, identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1 Laporan proforma. Diidentifikasi proforma laba rugi baik, proforma pendapatan baik, proforma neraca sedang, proforma arus kas sedang. 2.2 Rasionalisis. Diidentifikasi likuiditasnya baik, efisiensi operasi baik, dan profitabilitas baik. Rekomendasi bisnis cake and cookies ini sudah bisa berjalan, tetapi untuk laporan keuangannya mungkin masih kurang tertata dengan rapi. Mungkin dengan berjalannya bisnis ini akan meningkatkan laporan keuangannya agar bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya buku tugas 9 yaitu mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Langkah yang pertama yaitu rencana staffing, akan saya jelaskan di akhir buku tugas 9. Yang kedua ada rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 Rencana seleksi. Dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan. Rencana seleksi mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf dan menjadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 Proses seleksi mencakup proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, dan menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personel senior untuk penunjukan. 2.3 Internalisasi atau induksi anggota tim. Mencakup memberitahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru, dan memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat, dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dan pemberi kerja dan karyawan. Mencakup hak memperoleh upah, hak mendapat pelatihan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan. Kewajibannya yaitu kewajiban ketaatan. 3.2 Prinsip hubungan industrial mencakup kemitraan yang saling menguntungkan, yaitu pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Hubungan fungsional dan pembagian tugas, penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja. Yang keempat ada mengelola staf. 4.1 Alasan pengembangan staf yaitu efisiensi dan konsistensi. 4.2 Strategi dan program pengembangan staf. Strateginya yaitu memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Untuk program pengembangan stafnya yaitu pelatihan. Program pelatihannya dilakukan pelatihan induksi dan orientasi pekerjaan. 4.4 Evaluasi, yaitu tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Yang kelima, meninjau kinerja tim. 5.1 Hasil kinerja, yaitu pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dan kualitas barang dan jasa. 5.2 Kompetensi diidentifikasi, yaitu keterampilan. 5.3 Tingkat pergantian stafnya rendah, kurang dari 15%. 5.4 Kekompakan tim, yaitu kerjasama. Selanjutnya di sini ada rencana staffing, organisasi atau proyeknya Cake and Cookies, alamat atau lokasinya Jalan Margonda Raya, Kota Depok. Total tenaga kerja yang diantisipasi, kategori okupasinya baker, tanggung jawabnya membuat kue, tugasnya yaitu menjaga kualitas rasa kue dan kreatif dalam membuat kue. Persyaratannya yaitu memiliki inovasi dan kekreatifan dalam membuat kue, memiliki kemampuan untuk konsisten.
Kebutuhan pelatihannya yaitu pelatihan membuat kue agar rasanya tetap konsisten. Jumlah tenaga kerjanya yaitu 3, perkiraan mulai bekerjanya 1 Desember 2022. Untuk full time equivalent yaitu 40 jam per minggu. Dan perkiraan durasi kontraknya 6 bulan. Yang kedua ada admin all shop. Tanggung jawabnya memegang akun all shop. Tugasnya yaitu merespon konsumen yang ingin memesan kue, menghandle komplain para konsumen, dan marketing di sosial media. Persyaratannya bisa menggunakan laptop. Kebutuhan pelatihannya yaitu menghandle konsumen. Jumlah tenaga kerjanya yaitu 2. Perkiraan mulai bekerjanya 1 Desember 2022. Full time equivalentnya 32 jam per minggu. Perkiraan durasi kontraknya yaitu 3 bulan. Terima kasih.